Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperagakan roleplay dari 6 bentuk pengenalan atau kognisi. Hai guys, apa kabar? Pada sehat kan? Saya juga Sekar, baik kok. Baik nih. Bill, kamu lagi sakit ya? Kok suaranya kayak kecapean gitu? Iya, tapi pas kamu ngomong tuh napas kamu kayak bunyi gitu. Tapi kayaknya Bila sehat-sehat aja, nggak pucat juga kok. Kamu habis olahraga kali ya? Jadi napasnya tuh kayak gitu kali. Masa sih nafasnya bunyi, perasaan biasa aja deh. Iya, beneran kamu nggak apa-apa. Dada kamu sesek nggak? Akhir-akhir ini aku merhatiin kamu kayak capek banget, nafasnya kayak berat naik turun gitu. Iya, Bil, coba kamu periksa deh, takutnya ada asma atau penyakit yang lainnya. Aku ngerasa baik-baik aja kok. Suka sesak nafas gitu nggak, Bil, kalau malam? Atau suka nyeri dada gitu kalau malam-malam? Pusing gitu gak, Bil? Kalau pusing sih enggak, tapi kadang suka tiba-tiba sesek gitu sampai batuk. Kalau nyeri sih enggak. Kamu ada alergi debu gitu, atau dingin, atau ada keturunan lainnya? Aku nggak tahu sih punya alergi atau enggak, tapi kalau lagi musim dingin atau abis bebenah gitu, suka tiba-tiba sesek aja. Bill, itu kayaknya tanda-tanda asma deh. Soalnya saudaraku juga kayak kamu, ternyata dia punya asma. Iya, Bill. Coba deh diperiksa. Takutnya kalau didiemin tuh nanti makin parah gitu. Bener tuh, Bil. Mending ke dokter aja langsung. Gitu ya guys, berarti aku harus periksa ya. Iya, kamu harus periksa. Aku pernah ikut webinar gitu tentang asma, ngebahas masalah asma dan tanda-tandanya. Itu tuh mirip banget sama yang kamu alami saat ini, Bil. Nah, iya Bil, aku kan juga pernah nonton video tentang penjelasan asma gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya kamu tiba-tiba kambuh, terus nggak dapat pertolongan pertama, itu bisa bahaya loh, Bil. Bener, Bil, aku juga pernah baca dan nonton videonya. Kalau punya asma tuh nggak bisa, harus ditanganin. Kalau nggak tuh bakal bahaya. Gimana kalau kita nonton video tentang asma bareng-bareng aja? Nah, boleh tuh Ti idenya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas topik yaitu asma. Ya Sobat Sehat, saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, dari Sobat Sehat juga. Dok, asma itu apa dok? Apakah semua sesak napas itu asma? Kemudian apa sih penyebab dari asma? Kenapa saya kadang makan kacang, saya tidak sesak dok, tapi kadang kok saya sesak? Nah, di sini saya akan membahas itu semua dalam video kali ini, ya. Jadi yang pertama saya mau bahas dulu, apa sih asma itu? Nah, asma merupakan penyumbatan saluran nafas atau peradangan saluran nafas yang berlangsung secara kronis, yang ditandai dengan adanya batuk, adanya mengi atau wheezing. Nah, kalau Anda tidak tahu apa itu mengi, Anda boleh dengarkan suara berikut ini. Dan disertai dengan rasa sesak di dada, ya. Nah, kemudian ada yang bertanya tadi, apakah semua sesak itu adalah asma? Jadi tidak semua sesak itu adalah asma. Contohnya, misalnya Anda yang punya penyakit jantung atau orang tua Anda, mereka juga bisa merasakan sesak di dada. Atau mungkin habis mendengar berita yang tidak baik, juga ada rasa sesak di dada. Atau mungkin Anda habis diputus pacar Anda, mungkin ada rasa sesak sedikit di dada, tapi tidak disertai dengan batuk, tidak disertai dengan mengi. Ya, Anda sudah dengarkan suara mengi tadi atau wheezing tadi. Itu adalah khas dari asma. Apa sih penyebab dari asma? Kenapa kok saat sesak napas keluar suara tadi? Nah, jadi di dalam saluran pernapasan kita
mulai dari hidung, kemudian masuk ke saluran pernapasan berikutnya, sampai ke paru-paru, itu terjadi penyempitan pada saat serangan asma. Biasanya terjadi pada bronkus. Ya, Anda boleh lihat gambarnya di sini jika Anda tidak tahu apa itu bronkus. Nah, di sana terjadi penyempitan atau kita sebut dengan bronkokonstriksi atau bronkospasme. Nah, saat terjadi penyempitan, biasanya juga disertai dengan produksi lendir yang kental. Akhirnya akan menutup sebagian besar saluran pernapasan sehingga menimbulkan bunyi wheezing yang khas. Nah, itulah yang kita sebut dengan asma. Nah, kemudian asma bisa menyerang siapa saja, Dok? Nah, asma bisa menyerang mulai dari anak-anak, remaja, bahkan hingga usia dewasa, tanpa terkecuali. Terutama mereka yang secara genetika orang tuanya menderita asma atau menderita alergi yang lainnya. Kemungkinan besar anak akan menderita asma juga. Untuk derajat keparahan, jadi ada yang terkena asma dalam waktu 30 menit, 1 jam kemudian bisa reda sendiri. Jadi tanpa mengkonsumsi obat-obatan, tanpa mengkonsumsi apapun, bisa hilang sendiri. Namun jika semakin berat, harus perlu penanganan dan perawatan medis yang tepat. Karena jika tidak, sesak napas yang berkepanjangan akan berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, di sini saya mau bahas apa sih bahayanya asma, ya. Jadi mungkin masih banyak yang belum tahu, dianggap cuma paling sesak napas biasa nanti bisa sembuh sendiri. Ya mungkin bila sembuh sendiri itu bagus. Namun ada baiknya jika seseorang yang sesak napas atau anak Anda sesak napas, segera bawalah ke rumah sakit terdekat atau unit gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Karena secara normal kita menghirup udara yang mengandung oksigen dan paru-paru kita akan menukarnya dengan karbon dioksida untuk dikeluarkan. Bagaimana kalau saluran napas ini menyempit? Nah, yang terjadi adalah oksigen yang masuk akan berkurang dan karbon dioksida akan terkumpul di dalam, tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya dapat berakibat fatal. Nah, pada orang dewasa, pada anak-anak pun akan mengganggu produktivitas mereka. Mungkin bagi mereka yang harus bekerja di kantor atau bekerja di tempat kerjanya masing-masing, akhirnya akan terganggu karena sesak napas. Bagi anak-anak, ini akan mengganggu masa pertumbuhan mereka. Apalagi kalau serangan asma biasanya terjadi pada malam hari menjelang pagi hari, tidur mereka akan terganggu. Akhirnya saat bangun pagi ke sekolah, tidak produktivitas lagi untuk belajar, mengantuk di sekolah. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian bagi para orang tua. Nah, kemudian saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Dok, saya kadang makan kacang, tidak apa-apa. Tapi kok kadang saya makan, tiba-tiba sesak. Nah, saya mau jawab seperti ini. Karena asma sendiri, selain dari faktor alergen, juga dipengaruhi oleh faktor pemicu. Misalnya, saat Anda kondisi gembira, tidak ada tekanan, kondisi fisik Anda baik, Anda mengkonsumsi makanan yang biasa Anda alergi, Anda tidak merasa asma Anda tidak kumat. Karena selain dari faktor alergen, asma juga dipicu oleh faktor pemicu. Di antaranya stres yang berlebihan, misalnya Anda yang berolahraga juga berlebihan, Anda penuh tekanan, kemudian suhu udara yang dingin, ini dapat memicu asma Anda untuk kumat atau mendapatkan serangan asma. Nah, selain itu, faktor alergen sendirilah yang berperan penting dalam terjadinya asma. Contoh Anda yang alergi terhadap serbuk sari. Jika terkena serbuk sari, maka asma Anda akan kumat. Atau Anda yang alergi terhadap kacang. Atau Anda yang alergi terhadap seafood. Ya, jadi bagi Anda yang alergi, coba berhati-hatilah untuk mendekati atau mengkonsumsi makanan-makanan yang menyebabkan asma Anda kumat. Ya. Selain itu juga, Anda harus memperbaiki pola hidup Anda, terutama pencernaan Anda, pilihan makanan Anda. Karena makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet, banyak yang mengandung zat-zat kimia, ini dapat membuat sistem imun kita lebih sensitif. Oke guys, makasih sudah diingatkan. Nanti aku akan periksa ke dokter kok. Terima kasih. Iya, Bill, lebih cepat lebih baik. Semoga kamu nggak apa-apa ya, Bill.